Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam pemrograman Python ini. Untuk pemula, kita belajar bagaimana membuat keputusan dan membuat pilihan dengan menggunakan if statement dan looping. Jadi, materi ini merupakan materi yang sangat fundamental dalam pemrograman. Jadi, di setiap pemrograman selalu kita dihadapkan pada if statement dan looping atau perulangan yang merupakan bagian dari membuat pilihan dan keputusan. Di dalam making choices dan decision itu erat kaitannya dengan tool untuk mengontrol dari jalannya program. Pengontrolan jalannya program itu kita dapat menggunakan dua hal. Yang pertama adalah if statement atau conditional if. Kemudian yang kedua adalah looping atau perulangan. Dalam if statement, kontrol dari program itu memerhatikan syarat atau kondisi. Misalnya kalau kita memiliki suatu syarat untuk dilakukan suatu pekerjaan, maka itu masuk dalam if statement. Masuk dalam conditional if, masuk dalam tool dari control flow itu. Jika dia IPK-nya lebih besar dari 3,9, maka dia termasuk anak yang jenius, misalnya. Jika tidak, maka anak biasa-biasa saja. Itu berarti if statement. Ada syarat atau kondisi yang harus dipenuhi, maka statement yang lain akan dikerjakan. Control flow yang kedua adalah looping atau perulangan. Kita sangat memerlukan itu karena peran dari komputer untuk mengcompute, untuk menghitung atau mengerjakan sesuatu itu sangat erat kaitannya dengan looping. Dalam fisika, kita banyak melakukan iterasi. Iterasi-iterasi yang kita lakukan itu biasanya membutuhkan looping. Di dalam Python, kita akan menggunakan perulangan atau looping dengan while. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan perulangan dengan for. Kita akan mempelajari, akan membahas pengulangan dengan for itu setelah kita mempelajari array atau list dan tuple di dalam Python ini. Jadi, sekali lagi, inti dari looping adalah mengulangi blok program tertentu tanpa kita harus menulis kode program itu berulang kali. Dalam looping ataupun if statement selalu berhubungan dengan syarat atau kondisi, di mana setiap kondisi itu selalu bernilai benar atau salah. Tidak bisa kita memiliki dua kondisi setengah benar, setengah salah, tidak bisa. Dalam hal kondisi terpenuhi, maka true. Dalam hal kondisi tidak terpenuhi, maka false. Di dalam if statement atau looping, kontrol itu selalu dihubungkan dengan kondisi ini. Jadi, kita selalu akan berkaitan dengan syaratnya terpenuhi apa tidak, syarat berhenti dipenuhi apa tidak, syarat dilakukan suatu pekerjaan dipenuhi atau tidak. Mau tidak mau, kita harus memperhatikan operasi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu operator perbandingan atau comparison operator dan logical atau boolean operator. Ini adalah dua operasi yang sangat penting yang selalu kita butuhkan di dalam statement, if statement, ataupun dalam perulangan. Karena merupakan operasi yang sangat fundamental dalam setiap pemrograman. Control flow dalam hal ini misalnya if statement atau kondisi atau syarat yang kita lakukan, misalnya jika nilainya bagus maka hadiahnya sepatu. Di sini ada kondisi, ada syarat. Syaratnya apa? Nilainya bagus. Kalau nilainya tidak bagus, maka
hal yang akan dilakukan, hadiah sepatu, itu tidak akan diberikan. Ini namanya syarat. Syaratnya true atau false, benar atau salah. Kalau syaratnya benar, kalau kondisinya terpenuhi, maka statement atau hal yang dikerjakan akan dilalui. Jika IPK kurang dari 2,00, maka akan di DO. Ini juga sama. IPK kurang dari 2,00 ini merupakan syarat atau kondisi, bernilai true atau bernilai false. Misalnya kita punya IPK 2,5, memenuhi nggak? Tidak memenuhi. Karena 2,5 lebih besar dari 2,0, maka kondisinya itu adalah false. Maka ini nggak akan di DO. Kalau misalnya kita punya IPK misalnya 2,00, apakah dipenuhi atau tidak? Tidak, karena ini kurang dari 2,00. Maka 2,00 tidak menjadi true di sini, tapi tetap false. Kalau IPK-nya 1,5, maka baru true, maka ini akan dilakukan. Jika IPK lebih besar dari 3,5 atau orang tua sudah almarhum, maka prioritas memperoleh beasiswa. Ini adalah operator boolean atau logical. Ada dua kondisi. Satu, kondisi 2. Di mana kondisi 1 itu adalah operator perbandingan. Di kondisi yang kedua itu adalah operator persamaan di sana. Jadi kalau kita misalnya punya dua kondisi, kemudian dihubungkan dengan operator atau or, maka ini akan bernilai true atau false. Jadi misalnya IPK-nya itu 3,6, maka memenuhi. Tapi orang tuanya itu misalnya belum almarhum, masih hidup, maka ini bernilai true. Tapi kalau IPK-nya kurang dari 3,50, misalnya 3,2, orang tuanya masih hidup, ini false atau false, maka hasilnya false. Tapi kalau salah satu sudah benar, maka akan dilakukan pekerjaan itu. Itulah control flow dalam pemrograman yang sangat fundamental yang banyak digunakan. Kita akan mencoba untuk membahas tentang if statement atau statement if atau pernyataan if yang akan selalu kita gunakan dalam setiap pemrograman kita. Hal yang paling penting dan paling mendasar dalam pemrograman adalah sintaksis. Sintaksis adalah aturan penulisan dari suatu kode program. Dalam Python, if statement itu digambarkan atau dituliskan dengan menggunakan pola atau format seperti ini. If, kemudian diikuti dengan kondisi atau syarat, kemudian diikuti dengan titik 2. Jangan lupa, titik 2. Kemudian, jika kondisi ini benar, maka kita akan mengerjakan A dan B. Dalam penulisan programnya, kode A dan kode B ini haruslah menjorok. Anda bisa menggunakan tab atau tabular, tabulasi tombol tab di dalam laptop Anda atau dalam keyboard Anda untuk membuat indent ini. Jadi, selama ini nggak diindent, maka ini akan salah. Karena ketika if benar ini harus ada yang diindent, yaitu apa yang akan dikerjakan. Jika ini do-nya di sini, maka tidak boleh. Karena apa? Karena ini bagian dari if, jika itu benar. Ya, jadi kalau ada kondisi 1 ini dipenuhi, misalnya bernilai yes, bernilai true, bernilai benar, maka statement A dan statement B akan dilakukan. Sebaliknya, jika ini bernilai salah, maka kita menulisnya adalah elif. Kenapa elif? Karena ada kondisi. Jika ini ada kondisi, maka kita menggunakan elif. Ini singkatan dari else if. Else if. Maka digabungkan menjadi elif. Ikuti juga elif dengan kondisi kedua atau syarat kedua, kemudian ada titik 2.
Jika ini bernilai benar, maka dilakukan C dan D ini. Statement C dan D akan dilakukan. Setelah itu selesai. Seperti itu. Jadi kalau A dan B nggak dikerjakan, baru ada kemungkinan C dan D. Tidak mungkin dalam if statement seperti ini, A dan B dikerjakan, C dan D dikerjakan semua. Tidak mungkin. Karena dalam satu if hanya kondisi benar saja yang akan dikerjakan. Pada elif ini juga sama. Elif kondisi diikut dengan titik 2. Jangan lupa titik 2. Kemudian tab. Di sini ada tab. Di sini ada menjorok. Ada indent di sana. Jika tidak benar, kondisi 2 tidak dipenuhi, false, apa yang dilakukan? Kita cek apakah ada kondisi ketiga. Misalnya seperti ini. Kondisi ketiga juga ada nilainya benar dan salah. Kalau benar apa? E yang dikerjakan. Yang E yang dikerjakan. Jika salah apa? F. Jika salah, semuanya nggak terpenuhi, ini adalah sapu jagatnya, yaitu statement F itu baru akan dikerjakan. Jadi else titik 2. Jangan lupa. Elif kondisi titik 2, else titik 2. Boleh nggak antara kondisi dengan titik 2 ini dihubungkan dengan dipindah dikasih spasi? Boleh. Else ini juga boleh, dikasih spasi juga diperbolehkan. Maka kalau semuanya kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 semuanya bernilai false, kondisi 1 false, kondisi 2 false, kondisi 3 false, maka akan dilakukan statement F seperti itu. Oke? Mengerti? Ya. Jadi kalau saya misalnya if true titik 2 kemudian print seperti ini, maka tidak boleh. Mengapa? Karena harus ada indent. Karena harus ada indentnya. Harus ada menjoroknya. Seperti itu. Jadi semua yang menjorok di bawah if akan dikerjakan. Seperti itu. Kuncinya seperti itu. Oke? Sangat mudah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk contoh kasus sederhana, yaitu apa? Kita menentukan suatu bilangan itu bulat positif atau suatu bilangan bulat positif itu sebagai bilangan ganjil atau genap. Ya, misalnya kita punya memasukkan nanti inputnya adalah bilangan. Kemudian kita akan lakukan itu pengecekan apakah itu bilangan ganjil atau bilangan genap. Secara algoritma, secara flowchart itu sangat sederhana. Kita mulai dari start. Kemudian kita buat mulai dengan input. Ketika start mulai, kemudian kita ini adalah di flowchart, ini namanya input ya. Di sini logonya bentuknya input seperti ini. Jajaran kencang seperti ini adalah input. Ini yang kita mau adalah bilangan bulat positif. Maka kita harus cek if. Ya, ini bacanya if bilangan bulat kurang dari 0, jika bilangan bulat kurang dari 0, maka benar, maka ini bukan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat kurang dari 0, berarti negatif kan? Kalau true, maka ini bukan bilangan bulat positif, maka kita akan selesai. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, kondisi terpenuhi, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, berarti lebih besar dari 0, false, berarti maka baru dilakukan kondisi yang kedua. Bilbul di mood 2. Dicari sisa hasil baginya terhadap berapa 2. Kalau ini sama dengan 0, artinya kemarin membacanya gimana? Apakah bilangan bulat mod 2 sama dengan 0? Kan gitu. Ini jawabannya pasti ada 2. True atau false. Kalau jawabannya true, jadi sisa hasil bagiannya 0, maka ini merupakan bilangan genap. True. Kalau sisa hasil bagiannya tidak sama dengan 0, 1, maka ini false. Maka kita outputnya ini adalah output bilangan ganjil. Kalau yang ini belah ketupat seperti ini namanya kondisional, ya, decision atau keputusan true atau false. Setelah ini ya langsung ke sini, stop, dia selesai di situ. Jadi untuk algoritma menentukan bilangan bulat positif sebagai bilangan ganjil atau genap itu cukup sederhana. Ya, Anda harusnya terbiasa dalam pemrograman
menyusun flow, control flow dengan menggunakan flowchart seperti ini lebih mudah dipahami dibanding dengan kata-kata. Nah, kalau ini kita terjemahkan ke dalam program Python, misalnya Anda coba buat ganjil genap atau ganjil genap.py, ini adalah nama file kita yang saya buat. Misalnya, ini input bilangan bulat, maka saya membuat suatu input. Ini input, ini sebagai judul menentukan bilangan genap. Bilangan bulat input, masukkan bilangan bulat positif. Jadi, kalau kita lihat ini, input, perintah input, fungsi input itu meminta user untuk memasukkan suatu bilangan. Kemudian, kalau kita menggunakan Python 3, kita harus merubah karena kita menentukan bilangan bulat, maka bilangan bulat, variabel bilangan bulat, bil bulat ini akan saya buat menjadi tipenya integer. Kita change variabel type-nya menjadi integer. Kemudian kita lakukan ini, langkah berikutnya yang warna merah ini. Apakah dicek? Apakah itu bilangan bulat kurang dari 0? Gini. If bil bul kurang dari 0, titik 2, ini berarti sintaknya seperti itu, maka menjorok satu ke kanan, berarti ini adalah indent, bil bulat bukan bilangan positif. Jadi ini kita beri keterangan sebagai outputnya adalah di layar, kita tuliskan bahwa bilangan bulat yang dituliskan itu bukan bilangan bulat positif. Seperti itu. Nah, baru kalau ini terpenuhi, maka ini lakukan. Selesai berarti kan, stop. Kalau nggak terpenuhi, maka elif. Elif itu berarti else if. Jika tidak tidak terpenuhi, maka baru ada jika lagi. Ini berarti dicek di bil bulat ini mode 2. If, else if, atau elif, bil bulat mode 2 sama dengan 0. Apakah bil bulat mode 2 sama dengan 0? Jawabannya tentu adalah true atau false seperti ini. Maka kita bisa mengecek. Kalau sama dengan 0, maka dia nggak ada hasil baginya, maka bilangan genap. Nah, kalau ini true, bilangan genap, outputnya tadi ini, outputnya bilangan itu nanti kita tuliskan adalah genap, atau bilangan itu adalah ganjil. Kalau false, ya maka tentu ini adalah kalau nggak genap, ya ganjil selalu pasti seperti itu. Maka else itu bilangan ganjil. Jadi yang perlu Anda latihan, Anda pahami, Anda hafalkan adalah sintaksis dari if itu adalah if kondisional titik 2. Statement yang benar akan dilakukan. Statement jika kondisi benar akan dilakukan. Else if itu artinya jika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka elif ini akan dilakukan. Seperti itu. Bagaimana kalau hanya ada satu kondisi? Kalau satu kondisi, maka if kondisi titik 2, statement yang dilakukan jika kondisi benar, langsung else. Tanpa ada elif. Kalau elif itu kalau banyak percabangan atau banyak kondisional yang ingin dilakukan seperti itu. Paham kan? Oke. Nah, dalam kehidupan sehari kita banyak sekali contoh-contoh yang berkaitan dengan control flow berupa if statement. Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Jadi, misalnya kita menentukan batas pengambilan SKS pada pengisian rencana studi misalnya. Ini juga menggunakan if. Kan ada jika IP semester sekarang berapa, jumlah pengambilan SKS berapa, seperti itu dan seterusnya. Misalnya kalau kita membuat klasifikasi umur bayi misalnya. Misalnya umur manusia dari bayi sampai manula misalnya. Bukan manual tapi manula ini, keliru ya. Manula misalnya. Itu bayi umur sekian, jika umur sekian sampai sekian maka kategorinya bayi. Jika umurnya sekian sampai sekian anak-anak. Nah, itu kan jika. Jika itu berkaitan dengan if juga. Zodiak bintang misalnya. Ini juga berkaitan dengan tanggal lahir dan bulan lahir juga merupakan contoh dari if statement. Control flow seperti itu. Nah, untuk Anda biar tangannya lemes, bisa Anda membuat program, Anda mengerti dengan control flow dengan if statement ini, maka
silahkan Anda membuat 3 contoh saja. Dari sekian banyak sekali. 3 contoh saja yang berhubungan dengan control flow berupa if statement. Dan kemudian Anda coba untuk dibuatkan program Python-nya. Cukup 3 saja. Cukup 3. Anda gunakan pengetahuan yang pernah Anda miliki mengenai fungsi-fungsi yang pernah kita bahas, baik itu print, input, kemudian belajar tentang variabel, belajar tentang operator, ya operator ada banyak, arithmetic, kemudian logical, ada juga assignment, kita gunakan semua dalam membuat program ini. Coba Anda latihan untuk mengerjakan ini. Oke? Saya tunggu nanti hasilnya di dalam grup kuliah kita. Berikutnya kita akan belajar tentang looping atau perulangan. Ini adalah control flow kedua yang sangat penting di dalam pemrograman, setiap pemrograman apapun itu bahasanya. Nah, di dalam sintaksis looping kita akan membahas tentang while. Untuk for nanti kita akan bahas setelah kita mempelajari tentang tuples seperti itu. Jadi sintaksis dari while hampir sama dengan if seperti ini. Jadi while kondisi jika true, kondisi jika benar, kondisi yang akan dilakukan syarat agar blok di bawahnya itu dikerjakan. Itu kondisi di sini. While condition is true, maka so do apa? Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan harus dia di bawah while dan di indent. Kalau ini tidak di indent, maka tidak akan dikerjakan sebagai bagian dari while. Ingat ya, seperti if tadi. While condition is true, so apa yang dikerjakan? Do A, do B. Jadi blok program ini akan terus dieksekusi, nama iterasi, jika condition is true. Selama kondisi is true, maka do A, do B akan dikerjakan. Seperti itu. Terus sampai kondisi tidak dipenuhi. Kalau misalnya ada kode yang sudah sejajar dengan while, maka ini sudah bukan menjadi bagian dari while. Jadi code ini tidak akan dilakukan dikaitan dengan while itu. Secara flowchart, kalau Anda melihat flowchart bentuknya seperti ini, maka ini dipastikan adalah looping. Anda bisa menggunakan while atau menggunakan for nantinya. Di dalam bahasa pemrograman lain, ada berbagai macam cara untuk menentukan while ini. Misalnya, kondisinya true, apakah kondisinya atau syaratnya terpenuhi? True, ya lakukan. Nanti dia balik lagi ke sini. Dicek lagi. Apakah kondisinya masih memenuhi? True, ya. Lakukan lagi. Statement AB. Terus, apakah kondisi ini true? Tidak, false. Maka dia akan melanjutkan perjalanan dari program itu. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya di sini, kemudian kalau true statement AB dilakukan, cek lagi seterusnya sampai ini dilakukan. Kalau false, maka selesai. Seperti itu. Itu sintaksis dari while. Lihat. While, kondisi, titik 2, indent. Indent. Apa yang dilakukan dalam indent? Boleh nggak 3 baris? Boleh. 4 baris? Boleh. 5 baris? Boleh. Tapi semua harus indent. Boleh nggak 1 baris? Ya, 1 boleh. Nanti indentnya cuma 1. Seperti itu. Nah, misalnya, contoh kasusnya, kita ingin membuat ini leh. Contoh yang agak lucu misalnya. Kita pengen sedang kasmaran. Menulis I love you babe. Nah, 33 kali. 33 kali menulis itu. Kalau ditulis dalam kertas Anda pakai tangan, tentu akan sangat menguras energi Anda. Mungkin tangan Anda akan keriting. Tapi dengan menggunakan program bantuan dari Python ini, kita dapat menuliskan program untuk outputnya adalah I love you babe ini sebanyak 33 kali dengan sangat mudah. Cukup dengan 5 baris Anda bisa menuliskan 33 kali.
Kok hanya 33? Kalau 1000, ya sama, 5 baris juga. Ya, hasilnya akan sama karena hanya berbeda di dalam batasnya saja. Jadi, kita misalnya seperti ini. I sama dengan 1. I saya pakai sebagai satu variabel. Mengapa? Karena saya ingin kondisinya itu ditentukan dari I. Boleh nggak saya ganti dengan J? Boleh. Boleh nggak saya ganti dengan iterasi misalnya? Boleh. Boleh nggak saya ganti dengan variabel nama variabelnya namamu? Boleh. Tapi biasanya kita menggunakan variabel dengan yang pendek agar efisien seperti itu. Anda misalnya kita tulis while text py ini adalah nama filenya kita. Kemudian kita coba while tadi kan. While ketika kondisi terpenuhi, jika I kurang dari 33, maka apa? Print, kemudian I ini sebagai tadi urutannya ya, 1, 2, 3, dan sebagainya. I love you, babe. I love you, babe. Nah, nanti 1. Nah, misalnya kita mulai dari sini, 1. I-nya 1. Apakah 1 kurang dari 33? Ya. Maka print. Maka 1, I love you, babe. Kemudian I kita tambah 1. I sama dengan I plus 1. Ini maknanya kemarin seperti itu. Ya. I sama dengan I plus 1. Berarti I jadi berapa sekarang? 2. Sekarang 2. Ke atas lagi. Seret ini. While. Apakah 2 kurang dari 33? Yes. Maka ini ditulis 2. Ini I love you, babe. Kemudian di sini. Apakah I-nya ditambah 1. Terus sampai dengan 33. Kalau ini 33, maka ini akan 33, maka I love you, babe. Kemudian ini I 34, maka 34 kurang sama 33, tidak, maka selesai akan dicetak. Ya, dengan demikian, Anda telah belajar tentang control flow, if, dan looping dengan menggunakan while. Terima kasih. Silakan untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini jika dirasa ada manfaatnya.